Dalam salah satu artikel Motley Fool yang tertulis tanggal 17 Mei 2022, Citigroup sekarang merupakan salah satu saham koleksi dari Warren Buffett ya. Jadi Berkshire Hathaway dia membelinya di kuartal 1 2022. Kalau kita perhatikan itu dari form 13F ya, salah satu form yang disubmit untuk laporan manajer investasi. Di situ disebutkan pembelian Citigroup oleh Berkshire Hathaway sebanyak 55,2 juta lembar saham ya, atau sekitar 2,8% dari outstanding share ya, dari keseluruhan sahamnya dari Citigroup. Kurang lebih valuasinya sekitar 2,95 miliar US dollar. Jadi costnya, harganya per lembar sahamnya kurang lebih sekitar 53,4 ya, yaitu di kuartal 1 2022. Nah, kalau kita perhatikan harga sahamnya untuk Citigroup ya, kode sahamnya sih terakhir 28 Oktober dia ditutup 46,13% ya. Jadi kalau kita lihat 1 tahun terakhir ya, itu penurunannya 33,73%. Kalau dari awal tahun sampai dengan tanggal 28 Oktober dia turunnya 26,89%. Nah, yang menarik dari Citigroup ini dia 5 hari terakhir dan sudah sekitar 1 bulan terakhir ya, dia sudah mulai rebound naik sekitar 10% ya, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke artikelnya. Nah, di situ disebutkan memang untuk saham Citigroup ini memang murah banget ya valuasinya, karena kalau kita ukur dari tangible book value-nya itu di bawah 1 ya, sekitar 0,598 ya. Nah, itu terakhir dihitung sekitar tanggal 16 Mei ya. Ini perbandingannya kalau dibandingkan dengan Bank of America, JP Morgan dan Wells Fargo itu jauh ya di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi memang kecenderungannya dia murah, tapi kalau kita bicara mengenai value investing ya, murah itu jangan sampai kita terjebak oleh yang namanya value trade ya. Jadi murah memang dia itu karena kurang bagus ya, jadi memang dia dihargai murah, bukan karena murah tapi bagus, enggak ya, seperti itu ya. Dan di sini sekilas disebutkan di artikelnya dia memang returnnya paling rendah ya dibandingkan dengan BAC, JPM dan juga WFC ya, seperti itu ya. Terus kemudian dia pernah didenda juga sebesar 400 juta ya US dollar karena di sini istilahnya itu kayak kontrol internnya kurang gitu ya. Jadi risiko kontrolnya internalnya kurang, jadi dia kena denda 400 juta US dollar. Kemudian kalau kita perhatikan memang returnnya juga mengecewakan investor ya, seperti itu ya. Jadi hal lainnya juga kalau kita perhatikan Citigroup ini dia mulai menjual divisi consumer banking internasionalnya dia ya. Kalau di Indonesia itu untuk Citigroup itu consumer bankingnya setahu saya dia sudah dijual ke UOB ya, kalau salah, seperti itu ya. Dan di sini juga disebutkan dia akan planning juga menjual ke yang internasional yang lainnya ya. Divisi consumer bankingnya dia rencananya jual, tapi Warren Buffett ini justru malah beli sahamnya ya, seperti itu ya. Memang perusahaannya masih tergolong performanya jelek ya, seperti itu ya. Tapi Warren Buffett ini di sini disebutkan dia membeli. Nah, mungkin dia menunggu ya. Kalau kita perhatikan dividen yieldnya itu lumayan besar ya, 4,3% kalau di harga 47,46 ya. Tapi dividen payout ratio-nya itu masih kecil dibandingkan dengan bank yang lainnya yang 30 sampai dengan 40%. Jadi harapan kedepannya ini dividen payout ratio-nya itu bisa naik ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang ditunggu Warren Buffett ya, kita nggak tahu ya. Mungkin juga karena valuasinya murah banget, tangible book value-nya di bawah 1 ya, 0,5 something gitu ya. Apalagi yang terakhir dia juga melakukan buyback ya. Jadi kalau kita lihat catatan dari buybacknya Citigroup ya, di sini dia sebelumnya dia rajin melakukan buyback ya. Di sini jumlahnya yang terakhir 30 Juni 2022 buyback value-nya sekitar 367 juta US dollar ya, seperti itu ya valuasinya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebelumnya juga buyback, tapi kedepannya sepertinya dia akan postpone ya untuk yang tahun 2022 ya. Tapi 2023 atau 2024 apakah akan buyback lagi, kita nggak akan pernah tahu.
Tapi kedepannya memang buyback ini diharapkan akan mendorong valuasinya seperti itu ya kedepannya. Nah kalau kita lihat dari dividen yieldnya, pembagian dividen dari Citigroup ya, sebentar saya lihatkan. Nah ini dividennya dia lumayan rutin membagikan dividen ya seperti itu ya. Jadi ini yang terakhir datanya dari 2016 sampai dengan 2022 ya, ini di websitenya ycharts.com. Lumayan rutin ya setiap tahun di sini ya. Bahkan pada saat pandemi sebelumnya juga kita lihat dia membagikan dividen juga ya. Ya besarnya lumayan lah meningkat daripada sebelum pandemi ya seperti itu ya. Jadi memang untuk Citigroup ini salah satu dividen stok juga bagi income investor ya seperti itu ya. Jadi investor yang mengharapkan income dari dividen stok ya. Jadi seperti itu ya. Nah kira-kira kedepannya bagaimana untuk Citigroup ini? Saya lihatkan untuk grafik chartnya untuk Citigroup ya. Jadi ini saya gambarkan garis di sini ada $50.73 ya, garis merah di sini ya. Itu garis dari swing high yang pertama tercapai kurang lebih ya sekitar tahun 2015-an di sini sebelum dia jatuh, kemudian dia berhasil bangkit lagi, dan kita lihat di sini tahun 2018 dia pernah turun di bawahnya, kemudian dia berhasil naik tinggi banget ya sampai kembali ke atas di sini, ini sekitar 72 ya. Kemudian dia turun lagi, ini kena pandemi COVID ya. Nah, dia sempat turun sampai dengan ini valuasinya sampai per lembar sahamnya dia pernah turun sampai 29,22 ya per lembar sahamnya. Tapi dia berhasil bangkit melewati 50,73 ini ya, garis saya yang sudah gambarkan di sini. Kemudian dia nggak lama lagi koreksi lagi, tapi kemudian dia berhasil breakout lagi naik ya, rally sampai dengan higher high lagi. Di sini hanya sampai 76-an ya. Nah, kalau kita hitung dari harga terakhir 28 Oktober 2022, nah harga Citigroup ini dia di close di harga 46,13 ya per lembar sahamnya, dari $46.13. Nah, kalau kita perhatikan, saya gambar dari swing high di sini dan swing high di sini, saya tarik garis, kemudian dari swing low di sini dan di sini ya, dan juga area konsolidasi di sini saya tarik garisnya. Nah, kalau kita ukur, misalnya kita mau invest sekarang ya di harga sekitar 46,13 dengan menggunakan acuan stop loss sekitar 9%-an ya dari batasan low-nya di sini ya. Ini low-nya sekitar tanggal 20 Oktober ya. 21 ya, sekitar 42,68. Jadi kalau turun banyak 42,68 ya, kita cut loss, kita rugi sekitar 9%-an. Nah, potensial gain-nya ini saya gambarkan dari garis resisten di sini sekitar 19% ya, kurang lebih di area targetnya di sini. Ini kurang lebih targetnya sekitar area 55 US dollar ya per lembarnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu jangka terdekatnya. Tapi untuk jangka menengahnya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan paling tidak target price-nya ini tercapai ya sekitar 65 US dollar. Jadi kalau target 65 itu kemungkinan gainnya sekitar 19% atau 20% lah kurang lebih ya. Nah, kalau dia sampai berhasil mencapai high-nya di sini ya, kurang lebih high-nya sekitar di sini saya lihatkan high-nya sekitar 76,75 ya. Jadi kalau dia sampai ke 75 lah ya, kita itu sampai 75, maka gainnya kurang lebih sekitar 60%-an ya, dengan resiko sekitar 9% sampai 10%. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, level dari 40, sebentar, ini tadi kurang lebih sekitar 42,5an atau 42,3 ya, sekitar 9%-an, itu resikonya. Jadi kalau gagal kita cut loss, tapi kalau berhasil kita bisa profit sampai dengan 60% lah minimal ke depannya, sambil kita menikmati dividennya ya sekitar 4%-an dari harga sekitar 46 sampai 47 US dollar per lembarnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dia bagus ya. Dan kalau kita lihat untuk financialnya atau earningnya di sini ya, yang terakhir earning price per share-nya dia beat expectation ya. Jadi dia lebih 0,18 US dollar ya, sekitar 18% lebih tinggi daripada ekspektasi.
mudah-mudahan aja ini juga terjadi revenue surprise ya. Bit juga lumayan besar juga 227. Ini kan di sini million ya. Berarti 227 juta US dollar ya. Itu revenue-nya. Kalau dari EPS-nya dia juga meningkat juga ya seperti itu ya. Jadi kedepannya masih ada potensial untuk bangkit kembali, dan dividennya dia juga masih lumayan besar ya, 4,42%. Payout rasionya seperti saya tadi sebutkan masih di bawahnya 30% ya. Jadi masih ada ruang untuk tumbuh lagi. Kemudian secara valuasi tadi sudah saya sebutkan juga murah juga ya. Price to book value-nya TTM ya, trailing 12 month-nya sekitar 0,5 ya. Jauh di bawah 1 ya. Kurang lebih seperti itu, dan yang lain-lainnya sih memang pertumbuhannya masih kurang bagus ya untuk Citigroup ini ya. Tapi kalau kita lihat dari prospek kedepannya, dari price actionnya tadi, selama dia masih bertahan di atasnya 42 ini ya, yang saya gariskan di sini sekitar 42,39 lah, atau 42 lah hitungannya ya, dia masih ada potensial untuk naik tinggi ya. Paling enggak target terdekatnya sekitar 55 lah ya untuk jangka pendeknya, untuk jangka menengahnya sekitar 65an, jadi 40% ya. Tapi kalau dikasih 75 ya lumayan ya seperti itu ya. Itu untuk Citigroup ya. Menurut saya sih ini masih menarik, dan apakah saya sendiri punya untuk sahamnya Citigroup, saya perlihatkan saya menggunakan Yahoo Finance ya untuk manajemen portfolio. Jadi setiap kali saya beli, saya akan cantumkan di Yahoo Finance ya portfolio ya. Jadi Anda bisa daftar lewat email ya, Yahoo Finance. Setiap kali kalau Anda beli saham-saham Amerika ataupun saham-saham yang ada di Indonesia, Anda bisa melakukan pembelian di sini ya, add portfolio. Dan di sini saya mulai koleksi saham untuk Citigroup ya. Memang saya investasinya banyak, ada beberapa masih sedikit ya, sekitar 2.100 US dollaran ya. Ya sekitar 2.000 lah. 155 ini kurang lebih profit saya ya. Jadi sekitar 2.000-an saya sudah investasikan. Memang saya barusan masuk ya, saya masuknya sekitar akhir September ya. Jadi saya belum banyak karena kurs US dollar itu masih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat historikalnya kurs US dollar ini ya, bentar saya ketikkan ya, USD IDR. Nah ini kenaikannya 6 bulan terakhir itu kursnya sudah naik 7% ya seperti itu ya. Jadi memang saya masuknya bertahap aja, nggak terlalu agresif juga, karena kalau saya masuk banyak, tiba-tiba kalau US dollar itu terkoreksi jauh ya, balik lagi ke nilai sekitar 14.500 6 bulan yang lalu, otomatis nilai portfolio saya itu secara nilai rupiahnya rugi kurs ya 7% ya, karena saya masuknya di area tinggi ya, sekitar 14.700an ya, 14.500 sampai 14.700an. Itu konversi dari kursnya ya. Nah kalau Anda yang mau beli saham Citigroup ini, saham Amerika ini, Anda bisa menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini kalau Anda misalnya belum buka, atau Anda bisa menggunakan broker, interaktif broker. Tapi yang sudah legal resmi berizin di Indonesia adalah GoTrade Indonesia ya. Jadi Anda bisa menggunakan link yang di bawah ini kalau misalnya belum punya aplikasinya. Tapi kalau Anda sudah punya aplikasi yang lainnya seperti GoTrade atau Peluang ya yang di Indonesia, atau yang interaktif broker, Anda kalau mau beli Citigroup, saran saya sih bagus ya seperti itu ya, untuk investasi sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih sih itu ya. Kalau data yang lainnya seperti ini, dividennya ini grafiknya di macrotrends.net. Kemudian ini summary dari statistik dari finance, Yahoo Finance ya. Jadi kalau kita lihat di sini, return on equity-nya yang biasanya salah satu benchmark-nya, memang dia cukup rendah ya, 7,89% ya seperti itu ya. Ya, salah satu poin positifnya ya dia dividen yield-nya lumayan tinggi, kemudian price to book value-nya terutama tangible ya, dia di bawah 1 ya, sekitar 0,5% juga. Murah banget, tapi jangan sampai terjebak oleh value trap ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau saya lihatnya kedepannya ada harapan setelah dia mungkin konsolidasi bisnisnya internasional, mungkin dia rampingkan, harusnya sih ada perbaikan kedepannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup ya.
yang merasakan manfaatnya jangan lupa subscribe, bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video yang baru. Yang kurang lebih cukup, sekian, terima kasih banyak.